A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba ala ibadihi siyama Ramadan wa wa'idu bihi dukhulal jannati min babir rayyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Al-qailu 'anillahi fil haditsil qudsi illa sauma fa innahu li wa ana ajzi bih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi waladi adnan man unzila alaihi al-Quran wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadli wal irfan wa man tabi'ahum bi ihsan. Para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan handi tauladan yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa 2 bulan yang lalu kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. 2 bulan yang lalu dan beberapa bulan yang lamanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sallimna li Ramadan wa sallimhu lana wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada Ramadan dan berikanlah Ramadan kepada kami dan terimalah Ramadan dari kami. Walhamdulillah, hingga saat ini Allah memberikan umur yang panjang kepada kita untuk bisa merasakan nikmatnya keberkahan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Bulan yang mana disebutkan dalam sebuah riwayat, kalaulah seandainya para ahli kubur itu diberikan kesempatan untuk hidup kembali, mereka juga akan meminta untuk dihidupkan kembali di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini. Menunjukkan bahwasanya apa yang kita rasakan saat ini merupakan sesuatu yang patut untuk kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat untuk bisa merasakan keberkahan bulan Ramadan ini. Nikmat untuk menghidupkan Ramadan ini. Nikmat yang mana keberkahan begitu banyaknya Allah turunkan di bulan ini. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ingin salat dengan para sahabat, Rasulullah SAW mengatakan, "Istau, sawu sufufakum, fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah." Luruskanlah saf kalian. Sesungguhnya rapat dan lurusnya saf itu merupakan bagian daripada kesempurnaan salat. Setelah itu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Shallu salatal muwaddi'." Salatlah seperti salat orang yang terakhir kali. Begitu juga lah sebuah nasihat bagi kita semuanya, sumu siyama muwaddi'. Berpuasalah seakan-akan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Karena apa? Wahai kaum muslimin sekalian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalaulah seandainya kita merasakan bahwasanya ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, tentu kita tidak akan melewatkan 1 menit, kita tidak akan membiarkan 1 nafas, bahkan kita tidak akan membiarkan 1 detik terlewat begitu saja tanpa diisi dengan amalan-amalan kesolehan, tanpa diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Bulan yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, kullu amali ibni adam lahu, sesungguhnya amalan-amalan anak Adam itu seluruhnya bagi mereka, illa sauma, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bih. Subhanallah. Kecuali puasa. Puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku yang akan membalasnya. Kaum muslimin, marilah kita bersama-sama untuk merasakan begitu agungnya khitab Allah Subhanahu wa taala ini. Begitu mendalamnya makna kalimat ini kalau seandainya kita hidupkan di dalam diri kita. Bagaimana hadis ini akan memberikan sebuah motivasi, semangat bagi kita untuk menjalani Ramadan ini dengan penuh dengan kesungguhan. Karena puasa yang kita jalani itu fa innahu li, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Tentunya kita ingin puasa kita dihantarkan kepada Allah dalam keadaan puasa yang bersih dari berbagai macam musyawwirat, dari berbagai macam talawusat, dari berbagai macam kotoran, dari berbagai macam maksiat. Dan inilah yang akan kita bahas bersama pada kali ini. Apa hal-hal yang perlu kita cari selama bulan Ramadan ini? Disebutkan di kitab Ruhaniyatus Shaum punya guru kita Syekh Al-Habib Husain bin Abdul Qadir As-Saqaf, beliau menyebutkan khamsatul asya' atau khamsatul matalib allati
nuridu min ramadana. Ada 5 hal yang kiranya perlu untuk kita cari di bulan Ramadan ini. Apa itu? Yang pertama adalah maghfirah dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mencari, betul-betul bersungguh-sungguh untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di setiap malam itu memanggil para hambanya. Ala min mustaghfirin fa'aghfirulah, ala min ta'ibin fa'atubu alaih, ala min mustaghrikin fa'arzuqulah. Tidakkah ada orang yang meminta ampun sehingga aku ampuni dia? Tidakkah ada orang yang meminta taubat sehingga aku terima taubatnya? Tidakkah ada hamba yang memohon rezeki sehingga aku berikan rezeki kepadanya? Allah, tidak adakah sampai akhir. Dan itu terjadi di setiap malam bulan Ramadan ini. Bahkan di antara wirid daripada kalangan ulama soleh kita itu menyebutkan ketika mereka akan berbuka, kemudian mereka memakan tamar, mereka menyebutkan ana, saya. Kenapa? Karena dia betul-betul merasakan khitab Allah Subhanahu wa taala ketika mereka berbuka. Mereka merasakan seakan-akan khitab Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, ala min mustaghfirin. Tidakkah ada orang yang meminta ampun kepadaku? Kemudian dia berkata, saya ya Allah, ana ya Allah, ana muhtajun ilaih. Aku yang membutuhkan itu ya Allah. Ala min ta'ibin fa'atubu alaih. Tidakkah ada orang yang meminta taubat? Dia merasakan khitab hadis qudsi itu mengarah kepadanya sehingga dia berkata ketika berbuka, ana ya Rabb, ana ya Rabb. Wirid inilah, nilai-nilai inilah yang ingin kita hidupkan selama bulan Ramadan ini. Nilai-nilai untuk meminta maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena sering kita dengar bahwasanya di bulan Ramadan ini pintu surga dibuka seluruhnya. Pintu neraka ditutup dan malaikat pun juga, dan maksud saya setan pun juga dibelenggu. Menunjukkan apa? Ini adalah bulan yang sangat disayangkan kalau seandainya kita membiarkan malam berlalu begitu saja. Yang kedua adalah tolak kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima segala amalan kita. Karena kalau seandainya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka senanglah hati kita dan termotivasilah kita tentunya. Tentunya untuk sampai kepada level ini kita harus ikhlas untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah natlub at-taharata minaz dzunub wa safa al-qulub, kata Al-Habib Husain bin Abdul Qadir As-Saqqaf, yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya jiwa kita disucikan, agar hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan Allah berikan. Berazamlah, beriktikadlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan berikan itu. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amalah. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan amalan orang-orang yang berbuat kebajikan. Yang keempat adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala shafa'al arwah, meminta untuk kesucian jiwa, kesucian roh kita, sehingga kita akan sampai kepada maqam syuhud, istighraq, tenggelam dalam menyaksikan mahabbah Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, tenggelam dalam merasakan kehinaan kita depan Allah Subhanahu wa taala. Azhir faqrak, azhir miskinan. Tampakkan kefakiran kita kepada Allah, tampakkan miskin kita. Ya Allah, ana zalil, ana abdul dhaif. Ya Allah, hamba yang dhaif, hamba yang sangat lemah, hamba yang hina, hamba yang selama ini berbuat maksiat. Sampaikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan menerima segala apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah kita meminta kepada Allah, dan merupakan maksud yang paling besar adalah kita meminta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta cintanya Allah Subhanahu wa taala. Merupakan sebuah keridhaan yang besar ketika Allah meridhoi kita untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Kalaulah seandainya tidak ada pahala disebabkan amalan-amalan yang kita kerjakan, maka sudah cukuplah ketika Allah meridhoi kita untuk melaksanakan ketaatan itu. Menunjukkan hati kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tarawih. Hati kita digerakkan untuk membaca 1 juz Quran. Hati kita digerakkan untuk membaca zikir berkali-kali, beratus banyaknya. Hati kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan sebuah kenikmatan yang sangat mahal harganya, kaum muslimin sekalian, sangat mahal harganya.
Maka oleh karena itu meminta kepada Allah SWT agar kiranya Allah selalu menggerakkan hati kita, memberikan taufik hati kita untuk menghidupkan Ramadan ini. La'alla, barangkali ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Semoga kajian singkat ini memberikan faedah bagi kita, dan Al-Fakir memohon maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan hadirin tauladan sekalian. Semoga Allah SWT memberikan kesempatan kepada kita, yu'idu alaina min barakati Ramadan, berkah-berkah Ramadan, anwar Ramadan, nafahat Ramadan, wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.